Teman-teman, berjumpa lagi dalam tayangan kami ya. Kali ini saya sekedar cerita ya, atau sharing bagaimana sih perjalanan kami ya, sehingga usaha di bidang cakwe ataupun roti goreng seperti itu kan. Jadi ini kisah yang menarik ya teman-teman semua, bahwa saya hanya menceritakan sebuah perjalanan kami ketika kami merintis usaha ini, dan sampai hari ini ya kami berada di Kalimantan, dan prospeknya seperti apa nanti ya. Fokus ya di usaha cakwe dan odading atau bolang-baling, atau juga disebut dengan roti goreng. Jadi ini kisah yang menarik teman-teman semua. Ini diawali ketika kami dulu masih sekolah ataupun menginjak di bangku kuliah pada saat itu, karena terbentur ekonomi sehingga harus punya kreativitas untuk menyambung kehidupan dan pembiayaan kuliah. Nah, sampai akhir ini bukannya tidak pernah bekerja di hal lain ya, dalam arti ikut ke perusahaan ataupun sebagaimana mestinya, itu sudah pernah kami coba, tetapi akhirnya kami kembali lagi ke bidang usaha, terutama di pedagang kaki lima ya. Kami membuat cakwe. Jadi ada satu keunikan di dalam pembuatan cakwe ataupun roti goreng ini ya teman-teman semua. Karena setelah membandingkan beberapa usaha-usaha lain, seperti contohnya lalapan ataupun pecel lele segala macam, kemudian aneka es gitu kan, dan kami sudah mencobanya, itu ternyata yang paling untuk mempertimbangkan ya efisiensi waktunya, kemudian hal lainnya, itu membuat cakwe itu lebih ringan ya buat kita. Jadi dan secara keuntungannya pun tidak jauh menggiurkan kan, seperti itu. Nah, berapa lama sih waktu ya yang dibutuhkan ketika kita bisa berusaha membuat cakwe ini ataupun odading ya? Sebenarnya itu adalah niat dari dasar diri kita sendiri. Ketika kita punya kemauan, kita melihat, kemudian kita mempraktekkan, itu akan lebih mudah, karena kesungguhan kita itu akan mempercepat ketahuan kita ya, ataupun kemampuan kita, sehingga kita akan bergairah, punya motivasi tinggi, akan cepat mengerjakan itu kan, seperti itu. Nah, inilah sekedar cerita teman-teman semua. Ketika kita biasanya ya, ketika kita sudah buntu ataupun sudah tidak ada jalan keluar lagi untuk bekerja ataupun sebagaimana, kita akhirnya mengambil langkah, yaitu berusaha. Seharusnya kalau kita berpikir, kalau kita bandingkan juga, ketika kita berusaha sendiri ataupun kita kerja ikut dengan orang lain, itu akan bisa terasa gitu, seperti itu teman-teman semuanya. Tapi karena kadang-kadang kita sendiri sebagai anak muda waktu itu, jadi kita masih mempertimbangkan bahwa kita itu adalah lulusan A, B, C dan sebagaimana macamnya ya. Jadi kita kadang-kadang kita ingin mencoba hal-hal yang baru. Nah, setelah kita mencoba, kita kemungkinan ada suatu kegagalan. Akhirnya kita mencari jalan yang tepat untuk kita. Salah satunya adalah untuk usaha. Jadi dasar usaha itu biasanya karena modalnya adalah kepepet. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mempunyai keberanian, inilah nanti yang akan bisa menciptakan sebuah peluang buat kita. Dan salah satunya adalah nanti kita berjualan menjadi pedagang kaki lima kan, seperti itu. Itu contohnya. Itu sebenarnya bukan pilihan yang tepat juga teman-teman, tapi karena itulah garis dari kehidupan kita, kita tidak bisa lagi menghindar kadang-kadang seperti itu. Akhirnya kita mencoba menguatkan mental, sehingga kita berusaha untuk membuka dagangan. Jadi memang ada banyak faktor ya teman-teman semua, ketika kita memutuskan untuk berdagang ataupun berusaha lainnya, tentunya sudah sangat-sangat matang dan mempunyai mental yang kuat. Dan berbicara dengan mental, kita pun harus dibarengi dengan dana ataupun pendanaan yang bisa untuk menopang kita berjalan. Karena dalam suatu usaha itu pun tidak dipungkiri, dana adalah merupakan hal pokok, tetapi tidak juga harus mengutamakan dana, karena ada dana tanpa keberanian, kita tidak akan bisa untuk melangkahkan seperti itu. Nah, ini adalah sebuah cerita ya teman-teman semua. Ketika kita ingin berusaha, ingin mendapatkan hal yang lebih baik seperti itu, setelah kita
mengalami kegagalan ataupun setelah kita bekerja ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita, akhirnya kita melangkah untuk berdagang sendiri. Dan bisa kita lihat sekarang ya, menjadi pedagang kaki lima bukan hal yang tabu lagi kan. Kalau dulu mungkin ya, ketika kita menjadi pedagang kaki lima mungkin masih malu, masih enggan karena melihat teman-teman kita sebagai suatu gengsi yang luar biasa. Tapi zaman sekarang tidak, teman-teman. Bisa kita lihat di pinggiran-pinggiran jalan kadang-kadang itu kan banyak, bahkan orang-orang yang pakai mobil membuka lapak mereka kan seperti itu, berdagang. Karena apa? Ini adalah profit yang terbaik mungkin ya, adalah karena punya progres yang lebih baik. Ketika kita bisa berusaha di tempat sendiri, itu akan lebih baik ketimbang kita bekerja di tempat ataupun ikut orang lain kan seperti itu. Nah, tetapi ini kan butuh pertimbangan yang sangat matang dari diri kita sendiri, teman-teman semua. Karena berdagang juga kadang-kadang bukan pilihan yang utama bagi kita sendiri, karena kita ingin, setiap orang itu kan ingin mempunyai nasib yang lebih baik dari apa yang sebelumnya, termasuk kita punya cita-cita yang lebih tinggi kan seperti itu. Tapi kan realita dalam kehidupan, kita tidak bisa mengambil suatu keputusan dan harus mendapatkan seperti itu kan, seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah hanya sebuah cerita ya dari saya sendiri. Ketika saya dulu awalnya tidak ada rencana untuk berdagang, tidak punya keinginan untuk berdagang. Lagi-lagi karena tadi ketika saya sedang kuliah pada saat itu, akhirnya terbentur dengan biaya, karena memang maaf kata, karena memang dari orang tua pun hanya orang yang hidup yang pas-pasan. Nah akhirnya ketika di semester 3, semester 4 saya pernah cuti kan seperti itu, dan ikut seseorang, kebetulan saat itu jualan cakwe dan bolang-baling. Kebetulan itu karena di daerah Jogja namanya adalah bolang-baling ya. Nah di situ pun akhirnya tidak langsung berhasil teman-teman semua, karena memang semua usaha itu diawali dengan jatuh bangun ya seperti itu. Nah pada saat gagal itu kita menemukan celah, pasti ada jalan. Ketika kita ada kemauan, pasti ada langkah yang lebih baik. Nah pada saat itu juga saya ditawari ada sewaan, kalau di Jogja namanya pecel lele. Nah dari situlah saya membangun suatu usaha dulunya untuk meneruskan studi atau kuliah. Dan penasaran, ketika saya pernah gagal di cakwe, akhirnya saya membuat kembali, dan alhamdulillah pada saat itu bisa dan sempat berhasil di Jogja, mengembangkan di Jogja. Dan beberapa tahun kemudian saya pernah karena hijrah ya ataupun keluar kota, pernah buka di Palembang, karena memang masa studi saya di Jogja juga pada saat itu habis. Nah itu hanya sekedar cerita ya teman-teman semua. Jadi awal atau dasarnya ketika kita kepepet, biasanya bisa menjadi suatu langkah kita untuk menentukan suatu tujuan. Dalam arti pencapaian ya. Pencapaiannya adalah ketika kita mencari satu rezeki ataupun jalan untuk menambah pendapatan kita seperti itu. Nah ini hanya sekedar cerita teman-teman semua. Tapi yang kali ini kita yang hanya fokus di pembahasan masalah dagang kaki lima, terutama di cakwe atau dading ya. Nah ini dari segi profit, kemudian dari progresnya, kemudian dari daya saing ya, ini masih sangat mumpuni ya, dalam arti sangat terbatas, karena ini adalah suatu skill ya, tidak seperti kuliner lain yang mudah ditiru. Membuat cakwe ataupun odading ini kan terlihat seperti mudah, seperti ringan, tetapi kalau tidak kita tekuni, itu akan terasa sangat sulit kan seperti itu teman-teman. Tapi dari segi profit ataupun keuntungan, itu saya yakin ini akan bisa dikatakan adalah suatu keberuntungan, satu yang lebih keberuntungan ya seperti itu. Karena saya sendiri merasakan itu ketika saya dulu sudah pernah kerja, ketika jenuh berdagang, akhirnya setelah kerja beberapa bulan ataupun hampir setahun itu kan keluar, hanya kembali lagi ke dagang cakwe seperti ini. Nah ini hanya sekedar cerita ya teman-teman semua. Jadi ini hanya
siapa tahu bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin mengawali usaha. Alangkah baiknya ketika kita memutuskan sudah matang-matang kan, jangan seperti kami dulu ketika memang dengan modal kepepet seperti itu. Jadi teman-teman semua kiranya ingin usaha yang lebih matang, syukur-syukur mempunyai modal yang berlipat seperti itu teman-teman. Ini hanya sekedar sharing ya teman-teman semua. Kiranya teman-teman bisa menambahkan ataupun ingin bertanya, bisa komen ya di kolom komentar. Di video berikutnya akan kami jelaskan. Jadi ini ya teman-teman semua, awal untuk bagaimana kita nantinya mempelajari, sama-sama belajar untuk bagaimana pembuatan cakwe ataupun odading ataupun roti goreng bolak-balik kalau di daerah Jogja, Semarang dan sekitarnya. Nanti ini awal, insya Allah dalam keberlanjutannya kita akan bahas satu persatu, termasuk bahan-bahan kuenya seperti itu, bahan-bahan dasarnya apa yang kita gunakan. Nah, buat wawasan teman-teman juga, ini hanya sebuah pengalaman dari saya pribadi, kemungkinan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kemudian teman-teman semua ya, kenapa saya tuh bisa sampai di Kalimantan ini juga satu yang menarik juga teman-teman semua ya. Ketika saya di Kalimantan ini sudah hampir 3 tahun ya teman-teman semua, dan alhamdulillah sudah bisa membawa adik-adik dan teman saya juga untuk membuka di sini. Jadi tidak hanya satu cabang, jadi ada beberapa cabang yang bisa kita kelola. Ini kita bareng-bareng. Nah ini kenapa ya bisa ke Kalimantan. Nah pada saat itu memang namanya kehidupan itu kan kita tidak tahu. Kadang-kadang berjalan mulus, kadang-kadang kita jatuh. Nah pas dalam keadaan kita jatuh, hanya sepintas kepikiran bagaimana sih keadaan di Kalimantan yang sebelumnya belum pernah ke Kalimantan. Nah, saya coba ke Kalimantan dengan modal yang pas-pasan, bahkan saya tidak punya modal, dalam arti modal untuk dagang itu tidak punya, dan saya sempat bekerja ya dalam arti bekerja bukan di perusahaan, bukan, hanya bekerja di warung makan seperti itu. Dan 2 bulan kemudian saya merintis yang pertama, dan jadinya dalam arti bisa jalan. Kemudian dalam 1 tahun kemudian kita bisa buka 3 tempat kan seperti itu. Jadi sampai sekarang ini masih berjalan terutama di kota Samarinda. Kalau berbicara masalah prospek antara di Kalimantan, ini buat referensi teman-teman semua ya ketika ingin merantau di Kalimantan. Jadi ini cerita dari saya, pengalaman dari kami di sini. Jadi perbandingannya ya, ketika kita usaha di Jawa, di Pulau Jawa terutama ya, ataupun di daerah Jogja sekitarnya, karena saya memang basicnya lama di sana, kemudian kita bandingkan dengan di Kalimantan, itu ada suatu hal yang menarik ya, terutama perbedaan dan persamaan yang harus kita kupas satu persatu ya, seperti itu. Jadi apa sih keunggulannya di Jawa ataupun keunggulannya di Kalimantan seperti itu. Nah kalau kita bicara masalah peluang usaha, tentunya kalau di Jawa itu kan sudah sangat padat ya teman-teman semua, daya saingnya sudah sangat ketat, sehingga apa yang akan kita jual, produk yang apa yang kita jual tentunya harus berkualitas yang luar biasa, kuantitasnya. Begitu juga dengan hal lainnya, contohnya adalah harga ya. Kalau di Jawa itu kan otomatis kan harga cenderung lebih murah, harga penjualannya dibanding di luar Jawa, contohnya di Kalimantan kan seperti itu. Nah itu tentunya akan menambah profit kita ketika kita berusaha di Kalimantan. Yang kedua, kalau kita berbicara masalah bahan baku, nah tentunya kan banyak bahan baku ataupun bahan-bahan untuk membuat kue ini, membuat cakwe ataupun odading ataupun bolang-balik ini kan banyak yang didatangkan dari Jawa. Nah di sini kadang kalau kita belum tahu, kita akan berpikir berkali-kali ya, apakah bahan-bahan di luar Jawa terutama di Kalimantan itu akan sangat tinggi ataupun lebih dari harga yang ada di Pulau Jawa. Tentunya teman-teman semua, tetapi perbandingannya kan kita sudah bisa kalkulasi kan seperti itu. Jadi itu tidak terlalu jauh ya teman-teman semua. Mungkin kalau antara kenaikan antara 1.000 sampai 5.000 dari per item barang yang apa yang kita butuhkan, itu kan kalau kita jual produk matangnya kue itu
lebih tinggi di Kalimantan dari Jawa itu kan sangat wajar kan seperti itu. Cuma kita kan harus bisa mengimbangi antara pengeluaran dan income kita kan seperti itu. Tapi intinya di daerah luar Jawa, terutama di Kalimantan itu lebih menghasilkan daripada di Pulau Jawa, karena memang dari segi eh, persaingan ya, terutama persaingan ini masih kurang lah seperti itu. Nah ini salah satunya teman-teman semua, kenapa di Kalimantan itu kan harga lebih lebih tinggi ya tadi, terutama di segi harga bahan bakunya mungkin agak sedikit lebih berbeda kan seperti itu. Tapi untuk prospek kedepannya kemungkinan juga semakin lama juga akan semakin padat, karena dimanapun di Indonesia ini pun pedagang kaki lima sekarang semakin menjamur ya seperti itu. Tapi ini justru akan menguatkan suatu ekonomi di satu daerah ataupun bangsa ini sendiri. Nah ini sekedar cerita teman-teman semuanya, ketika teman-teman ingin berusaha di Kalimantan dan seperti ini keadaannya. Nah ini hanya sekedar cerita dari saya pribadi kan. Kemudian teman-teman semua ya, untuk sampel saja, ketika kita membuat satu produk ya, ini sampel perbandingan harga yang ada di Pulau Jawa dan dengan Kalimantan kan seperti itu. Nah ketika kita membuat satu produk, salah satunya yang kami kerjakan adalah cakwe tadi ataupun odading. Nah di sini kan tentunya akan ada suatu perbedaan dan hasil, walaupun dari segi cost ataupun pengeluaran kita itu akan besar di Kalimantan, tapi dengan income yang lebih besar otomatis kita pintar-pintar mengatur itu dan bisa menyisakan sehingga kita mempunyai profit yang lebih kan seperti itu. Perbandingannya adalah ini ada suatu sampel teman-teman ya, ketika saya ya berjualan odading ataupun cakwe, kalau di Pulau Jawa itu dari 1 kilo tepung itu kisaran bisa menjadi uang ya, ataupun per biji. Kita uangkan saja, nanti di lain kesempatan di tayangan berikutnya kita kalkulasi, kita kupas per itemnya, tapi di sini secara umumnya saja. Jadi kalau 1 kilo bahan tepung, kalau di Jawa itu dengan membuat cakwe ataupun odading ataupun bolang-baling itu kita bisa mendapatkan uang 40.000 lah, kisaran 30-40.000 ataupun lebih dikit. Nah itu yang kita lakukan ya pada saat di Pulau Jawa pada saat itu. Nah ketika kita berada di Kalimantan, dari bahan 1 kilo itu di sini kita bisa mencapai uang 60-70.000. Tentunya ada selisih 20.000, tapi kan ada harga, ada perbedaan harga tadi. Nah ini hanya sebagai bahan perbandingan saja teman-teman semua, karena bagi teman-teman yang sudah paham di usaha cakwe, di bolang-baling ataupun odading ini sangat ngerti ya bagaimana ketika usaha itu akan berjalan dengan membuat berapa kilo kan seperti itu. Nah ini nanti kita kupas satu persatu di tayangan berikutnya, karena ini hanya sebagai literaturnya saja untuk pembahasan berikutnya, karena memang masih sangat panjang teman-teman semuanya, dan bukan hanya usaha di cakwe ini saja. Dan saya juga pernah melakukan usaha seperti membuka es lemon tea, lemon seperti itu kan, ataupun alpukat di sini sudah pernah, dan rujak seperti itu. Dan jadi kita di sini hanya mengambil suatu yang lebih simpel ya teman-teman semua. Jadi menurut saya ketika usaha yang lebih simpel, apalagi kita di perantauan, itu akan mempermudah waktu kita dan kita bisa leluasa untuk bergerak. Dalam arti kita kan tidak hanya untuk hanya usaha mencari uang saja, tapi mencari pengalaman, bekal untuk kita yang akan datang seperti itu. Nah ini teman-teman semua ya, sekedar cerita dari kami yang ada di pedagang perantauan ya, yang ada di Kalimantan seperti ini. Jadi ikuti channel kami terus teman-teman semua ya, dan supaya tahu perkembangan kami bagaimana dan usaha-usaha kami. Siapa tahu nanti ada teman-teman semua yang ingin berusaha di Pulau Kalimantan kan, setidaknya sedikit bermanfaat buat teman-teman semua yang untuk mempersiapkan diri merantau kan seperti itu. Dan sekali lagi saya mohon maaf pada teman-teman semua yang pernah berkomentar di tayangan kami ya, belum bisa kami jawab ataupun belum bisa kami praktekkan karena memang keterbatasan waktu kami, sehingga menunggu waktu yang tepat. Dalam arti saya pun kemarin masih dalam proses belajar, kemudian belum ada teman ya untuk membantu
proses pengambilan gambar segala macam, tapi mudah-mudahan di bulan depan kita akan siap ya, dalam arti membuat praktek ini ya, terutama di usaha cakwe dan odading ini ataupun bolang-baling atau roti goreng ini. Kami siap memberikan yang menjadi pertanyaan teman-teman semua di tayangan sebelumnya. Jadi sekali lagi kami mohon maaf teman-teman semua, bukan tidak ingin berbagi pengalaman atau berbagi ilmu, tapi karena memang waktu yang sangat terbatas. Jadi insya Allah kedepannya kita siap untuk mendukung teman-teman semua, dan bila banyak kekurangan kami juga mohon masukannya, agar di tayangan berikutnya kami akan berusaha semaksimal mungkin lebih baik kan, seperti itu. Karena memang ini adalah suatu proses belajar dan berbagi cerita kan kepada teman-teman semua. Intinya kami juga ingin membukalah apa yang ada di kelebihan yang ada di usaha kami ya, seperti itu. Jadi ini hanya sebagai sampel-sampel dari kami sebelumnya. Jadi memang belum secara detail kami jelaskan, tapi mudah-mudahan di tayangan berikutnya sudah mulai kami persiapkan jadi lebih matang lagi, dan sudah punya teman ya, dalam arti sudah punya mitra untuk menggarap ini kan, seperti itu. Jadi sekali lagi mohon maaf teman-teman semua ya, bukan berarti tidak mau ya untuk berbagi ilmu seperti itu. Jadi ini sampel saja dari teman-teman semua ya. Nanti di lain waktu kita sambung kembali, dan terus ya dukung channel kami agar berkembang. Jangan lupa subscribe-nya, like, komen, share juga ya. Dan kita saling support membangun, terutama dari segi kebutuhan ekonomi kita ya. Karena pedagang kaki lima juga tidak salahnya ya kita berusaha untuk itu, karena kita juga mencari jalan terbaik untuk kedepannya. Ya diawali dari langkah-langkah yang paling kecil kan, seperti itu. Jadi itu saja teman-teman semua ya. Berjumpa lagi di tayangan berikutnya. Salam untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran, dan mempunyai mimpi yang dapat terwujud di kemudian hari. Baik teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.